Anda masih menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2025 Best Financial Services yang bertajuk Industri Jasa Keuangan Pacu Investasi Masyarakat dan Ekonomi RI. Masih bersama saya Syafina Nasyar. Dan kini kami akan berbincang bersama dengan Bapak Gunawan Herman, Direktur Utama DuPoint Futures Indonesia. Baik Bapak, kita lanjutkan sekarang melalui sesi diskusi. Kami ingin tahu bagaimana Anda melihat potensi pengembangan bisnis perdagangan berjangka di Indonesia, khususnya di mana saat ini sejumlah sentimen masih cukup kuat mempengaruhi, apakah ini juga akhirnya memiliki pengaruh ke aset-aset perdagangan berjangka. Silahkan Pak. Oke. Kalau kita lihat dari perkembangan saat ini, potensi bisnis perdagangan berjangka masih sangat besar di Indonesia. Ya, basis investor terus tumbuh, baik dari sisi individu maupun institusi. Dan sekarang mereka melihat perdagangan berjangka ini bukan sebagai sarana spekulatif, tapi juga sebagai sarana diversifikasi dan lindung nilai terhadap fluktuasi pasar. Memang benar, sentimen global seperti kebijakan suku bunga The Fed, nilai tukar uang, dan pergerakan harga komoditas memang sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Tapi justru di situ letak relevansinya. Perdagangan berjangka itu memberi ruang pintu bagi investor untuk memanfaatkan volatilitas pasar dengan bijak. Ya, tentunya dengan manajemen risiko yang baik. Oke. Dan untuk di satu sisi ini dengan semakin volatilenya ini, maka kita harus ada suatu namanya pengendalian risiko. Nah, dengan pengendalian risiko ini, maka aset-aset yang cenderung fluktuatif dapat kita tradingkan dengan lebih baik. Sebagai contoh produk emas, di mana emas itu mempunyai volatile yang sangat tinggi. Tapi kenapa produk emas ini justru sangat diminati oleh nasabah, bahkan hampir seluruh masyarakat dunia. Karena mereka menganggap bahwa produk emas ini mempunyai likuiditas yang tinggi, volatilitas sehat, namun tetap aman untuk ditradingkan. Karena mengingat stabilitas dan daya tarik fundamentalnya yang tetap kuat dari waktu ke waktu. Dan apakah ini akan mempengaruhi juga bagi investor untuk memutuskan aset perdagangan berjangka yang mana yang akan dipilih dengan adanya sentimen yang bervariasi ini? Ya, dari sebenarnya disitulah makanya perlu ada edukasi. Perlu ada pemahaman produk dan mekanismenya sebelum bertransaksi. Jadi pertama yang perlu itu pemahaman produk dan mekanismenya sebelum bertransaksi. Jadi jangan kita FOMO, ikut-ikutan tren atau rekomendasi. Kedua, gunakan manajemen risiko yang jelas. Jadi seperti menentukan batas kerugian, stop loss, tentukan target keuntungan, dan ukuran posisi yang sesuai dengan modal. Karena di perdagangan berjangka itu, yang kita mainkan adalah margin. Margin itu adalah 1% dari total nilai transaksi. Dan juga ada namanya daya ungkit, yaitu leverage. Jadi semakin rendah margin dan semakin tinggi leverage, itu mengakibatkan modal yang kita mainkan cukup kecil. Sedangkan listnya itu sangat gede. Nah, yang ketiga, kelola emosi dan ekspektasi. Karena psikologi trading itu seringkali lebih menentukan hasil daripada pergerakan ala pasar itu sendiri. Oke. Sebenarnya sejauh ini Pak, bagaimana minat investor untuk masuk ke instrumen perdagangan berjangka? Minat investor sangat tinggi. Minat investor ini terus meningkat, ya, terus meningkat. Bahkan di beberapa bulan terakhir ini kita bisa melihat bahwa transaksi gold, transaksi di emas itu melonjak hampir 2 kali lipat daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan juga kita sekarang para investor itu mereka lebih smart. Jadi mereka lebih memahami risiko dan mereka juga haus akan edukasi.
Sehingga di sini mereka tidak hanya sembarangan masuk posisi, tapi mereka juga mempelajari. Bahkan sekarang kayak hari ini, emas sempat mencapai all time high lagi di 4175 kalau nggak salah. Tapi mereka masih berani beli. Itu berarti indikasinya mereka tiap kali naik mereka beli. Nah, mungkin kata indikasinya sekarang lagi perang dagang, uncertainty, global uncertainty-nya sangat besar. Ya. Kalau evaluasi DuPont sendiri, Pak, bagaimana kinerja trading dari para nasabah perusahaan, bagaimana frekuensinya, volumenya, lalu nilai transaksinya setiap hari, apakah peningkatannya signifikan atau sebenarnya terjadi arus keluar, Pak? Kalau dilihat dari data histori, aktivitas trading nasabah DuPont itu meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding 2 tahun sebelumnya. Dan di sini yang mereka mainkan itu aset-aset yang lebih aman, seperti gold yang saya sebutkan tadi. Udah itu dari sisi volume transaksi bulanan rata-rata, sebagai contoh, di tahun 2021, volume transaksi rata-rata per bulan kami itu masih di bawah 10.000 lot. Sekarang di 2025 sudah mendekati lebih dari 100.000 lot. Ini menunjukkan kenaikan hampir 10 kali lipat atau 1000%. Nah, ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terus tumbuh di pedagang berjangka ini. Asalkan, ada asalkannya Bu, asalkan mereka dibekali dengan edukasi dan literasi yang tepat. Serta ilmu tentang manajemen risiko dan pengendalian diri. Biasanya instrumen seperti apa, Pak, yang banyak dilakukan atau banyak diambil oleh investor di perdagangan berjangka? Oke. Kalau dilihat dari histori-histori yang ada, itu produk emas yang paling banyak dinikmati oleh nasabah DuPont. Sepanjang 2025 ini, produk emas ini mendominasi lebih dari 80% dari total transaksi yang ada di DuPont. Dan jadi alasannya cukup jelas, karena yang tadi sempat saya omongin bahwasanya emas ini likuiditasnya tinggi, volatilitasnya sehat, dan tetap merupakan aset yang aman. Jadi sangat dinikmati. Dan menariknya juga, tren ini juga kita dapatkan dari data di Bursa Berjangka Jakarta. Jadi di bursa nih. Di bursa data menunjukkan bahwa dominasi produk emas itu sekitar 80% dari total transaksi nasional. Jadi memang sangat terbukti bahwasannya artinya minat terhadap emas bukan hanya di DuPont. Tapi ini menunjukkan Secara sentimen general. pasar global berjangka Indonesia secara keseluruhan. Oke. Apa ada momen-momen tertentu, Pak, di mana investor biasanya mengalami kecenderungan penurunan volume transaksi, mungkin di saat sentimen pasar? Kan tadi Bapak bilang kalau emas ini kan sekarang karena memang mengikuti sentimennya juga, karena memang emas sedang tinggi-tingginya. Apakah ada momen-momen juga transaksinya akan Ya, naik, Pak? betul sekali. Jadi aktivitas trading nasabah itu memang sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar. Biasanya ada masa-masa di mana volume menurun, ya kan? Karena terutama pada saat itu harga pasar yang sedang bergerak itu tanpa arah yang jelas, sehingga di sini para nasabah memutuskan untuk tidak melakukan trading. Kemudian mereka akan menunggu sampai arah pasar terbentuk, nasabah kembali aktif, dan seringkali mereka malah menambah jumlah lot. Malah menambah jumlah transaksi karena mereka sudah lebih siap ketika arah pasar terbentuk. Jadi memang betul ada beberapa bulan, misalnya dalam setahun itu sekitar dari data historis yang saya lihat itu sekitar 1 sampai 2 bulan itu kira-kira ada transaksi kita menurun di situ. Kalau untuk berbicara inovasi, Pak, apa inovasi yang akan dilakukan oleh DuPont atau fitur yang disediakan untuk bisa memfasilitasi nasabah biar lebih nyaman, Pak? Oke, di DuPont kami sekarang sedang mengembangkan fitur AI untuk membantu analisa pasar, layanan pelanggan, dan juga untuk manajemen risiko, di mana pengendalian risiko bisa dilakukan secara otomatis. Tapi ini masih menjadi rencana yang dalam tahap pengembangan. Ya. Kemudian dari sisi pelanggan, kami ini secara personal menerima keluhan, melayani nasabah, dan juga kami terus aktif memberikan insight market
kepada nasabah setiap hari. Jadi di sini kami tidak hanya menunggu adanya komplain dari nasabah, tapi kami juga aktif memberikan edukasi. Kami sering mengadakan roadshow, menggandeng Jakarta Future Exchange, OJK, bahkan BI untuk melakukan literasi perdagangan berjangka kepada masyarakat. Oke, dan terakhir Pak, untuk kedepannya apa target 2 poin baik dalam pengembangan bisnis maupun peningkatan literasi nasabah terkait perdagangan berjangka? Oke, target kami ke depan adalah menumbuhkan industri perdagangan berjangka secara sehat dan berkelanjutan. Jadi kita tidak mau bahwasannya industri ini tumbuh, tapi tumbuhnya tidak sehat. Apa yang dimaksud dengan sehat itu? Jadi sehat itu maksudnya itu semua nasabah itu setidaknya memiliki pemahaman tentang perdagangan berjangka ini, resiko apa yang akan mereka hadapi, dan bagaimana cara mereka tidak hanya melihat peluang yang ada, tetapi sebenarnya inti dari perdagangan berjangka ini adalah bagaimana mereka menjaga keberlanjutan tradingnya dalam jangka panjang. Karena walaupun kita merasa, oh ini ada peluang kita masuk, tapi kan kita belum pasti itu peluang itu benar apa tidak. Sebenarnya yang kita perlukan adalah mengendalikan resiko secara disiplin. Dengan adanya pengendalian bagaimana cara mempertahankan keberlanjutan trading dalam jangka panjang, maka mereka dapat mendapatkan profit yang konsisten. Oke. Dan dari sisi bisnis, kami mengharapkan pertumbuhan volume transaksi yang stabil. Tetapi juga dengan menjaga nasabah yang berkualitas. Artinya kami bukan hanya tumbuh secara kuantitatif, tapi juga dari sisi pemahaman dan kedisiplinan nasabah. Ya, gitu, baik kalau gitu terima kasih banyak Pak Gunawan Herman, Direktur Utama DuPoint Futures Indonesia sudah berbagi insight dan juga target pengembangan bisnisnya bersama dengan kami. Sehat dan sukses selalu Pak. Selamat juga untuk penghargaannya. Terima kasih.